Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Raisa, asisten psikologi Mind Institute, dan sekarang aku ditemani oleh teman yang berbeda. Boleh memperkenalkan diri juga? Halo teman-teman semuanya, nama aku Ayu, aku konten kreator di Mind Institute. Yeay. Sebenarnya kita akan bahas tentang kecemasan lagi, nyambung dengan video sebelumnya. Kalau teman-teman udah nonton atau yang belum nonton, boleh juga cek video kita sebelumnya. Yang video yang sebelumnya itu aku sama Dimas, intern juga di Mind Institute, dan sebenarnya kita juga sempat nyinggung Ayu di video sebelumnya, dan sekarang dia muncul nih di hadapan kita semua. Dan yeay, kita akan bahas lebih lanjut tentang kecemasan, dan mungkin di video kali ini kita bahas lebih mendalam tentang apa aja sih faktor-faktor yang mendasari kemunculan kecemasan, apalagi membuat kecemasan itu lebih bertahan gitu pada diri kita gitu. Kenapa sih kecemasan itu menjadi persisten kita alami gitu, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin konteksnya kecemasan yang mengganggu kali ya, karena kan sebenarnya balik lagi seperti di video sebelumnya, kecemasan itu adalah sesuatu yang wajar, normal, dan bahkan diperlukan untuk bertahan hidup gitu ya. Tapi ada kecemasan yang udah maladaptif, mungkin kita bisa sebutnya, atau udah mengganggu kita. Nah, sebenarnya faktor pertama dan kedua yang akan dibahas di bagian video ini juga udah juga disinggung ya di video sebelumnya, yaitu ketika kita melebih-lebihkan gitu ya sumber ancaman kita, bahwa ini adalah yang membuat kita cemas itu sangat mengancam, itu kita overestimating gitu ya ancamannya. Dan sebaliknya kita underestimate atau mengurang-ngurangi gitu ya. Tadi kan melebih-lebihkan, yang ini mengurang-ngurangi terkait penilaian apakah kita bisa menghadapi kecemasan tersebut, sama mengurang-ngurangi juga situasi itu sebenarnya juga ada hal yang aman dari hal yang kita cemaskan. Mungkin biar kita bisa refresh lagi contohnya dengan contoh gitu ya. Kira-kira dari Ayu ada yang mau kasih contoh berbeda nggak terkait overestimating of threat sama underestimating resource to cope gitu ya bahasa Inggrisnya, dan safety gitu. Silakan Ayu. Oke, kalau dari aku ya, kalau overestimate rate, aku ini kan seperti ada di video sebelumnya, bahwa aku tuh Ah, sangat takut kucing. I see. Jadi Oke. saat itu tuh, setiap aku ketemu kucing, sebenarnya yang aku takutkan tuh banyak banget, dan aku tuh melebih-lebihkan ketakutan itu, apa, ancaman-ancaman itu ya, bisa kita bilang kayak gitu. Jadi aku ya kayaknya nih kucingnya bakal naik ke bangku, Oke. lalu dia naik atau di belakang punggung aku, lalu Aha. mencakar punggung aku. Oke. Paling parahnya tuh aku takutnya dicakar atau nggak Oh. dipeluk gitu. Jadi Mhm. kayak diserang lah gitu. Nah, sebenarnya selama ini aku tidak pernah dicakar. Selama aku hidup tuh pun aku udah melebih-lebihkan ancaman itu gitu kan. Gitu. Jadinya ya cemas terus ketika ketemu kucing karena ada ketakutan itu, kecemasan itu gitu. Kamu membayangkan sesuatu yang buruk akan terjadi padamu gitu ya. Kamu memprediksikan kalau kucing itu akan datang dan menyakiti kamu gitu ya, dicakar. Yang pasti of course gak enak lah ya, dicakar kan sakit gitu ya. Terus tadi ya underestimate of safety-nya kira-kira apa tuh, Ayu? Apa ya? Aku merasa kalau misalnya di deket kucing gitu ya, itu Mhm. kucing kalau deket aku tuh kayak pasti sakit banget. Dan Hmm. aku geli banget gitu. Aku merasa akan geli dan sakit, dan aku akan teriak. Aku Oh, oke. nggak bakal akan memalukan juga gitu. Jadi kayak aku kayaknya nggak bakal bisa sesantai itu deh gitu. Dan aku nggak bisa lari gitu. Aku nggak bisa lari. Hmm. Aku nggak bisa melindungi diri aku lah ketika itu terjadi. Hmm. Oke, 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 betul, betul. Jadi kayak sekaligus juga ya tadi kamu menyebutkan tentang kamu menganggap kamu tuh nggak bisa menghadapi kucing itu, kasarnya kayak gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia datang dan menyerangmu, kamu menilai kamu tuh tidak bisa melindungi dirimu, kurang lebih seperti itu ya. I see, oke, oke. Dan mungkin contoh lain gitu ya, kalau aku bisa nambahin, kebetulan fun fact, mamaku juga takut kucing. Kalau ada kucing masuk rumah langsung teriak, by the way. Dan
apa namanya, mungkin yang bisa aku tambahkan adalah, kita melupakan fakta. Misalnya bisa jadi kucing itu kan semua, range of kucing gitu ya, mungkin apa ya, bahasanya keganasan tuh terlalu kuat banget ya katanya, apa ya, maksudnya mungkin ada kucing yang manis gitu ya, yang, kalem itu kan ada gitu ya. Ada juga mungkin kucing yang sangat agresif gitu ya, sangat gitu, kayak gitu kan mungkin ada. Nah, bisa jadi kita menggeneralisasi semua kucing tuh akan menyerang gitu kan, tapi bisa jadi kan kucing itu ada yang, apa namanya, udah punya majikan yang udah yang kalem gitu kan juga ada kan. Maksudnya orang-orang yang melihara kucing kan berarti somehow dia can learn gitu ya, how to tame, apa sih, untuk menenangkan kucing itu agar nggak menyerang dia, kurang lebih kan seperti itu. Atau dari kamu sendiri juga, kamu kan basically diem aja gitu kan. Kamu nggak melakukan sesuatu yang membuat kucing ini apa ya, ter-trigger gitu dan akhirnya menyerang kamu. Unless kamu, apa namanya, melakukan sesuatu yang membuat kucing itu terancam dan membuat dia menyerang kamu gitu kan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi emang ketika kita, apa ya, cemas terhadap suatu hal, itu pikiran kita sangat otomatis gitu. Kamu ngerasa nggak otomatis aja muncul kalau ini akan berbahaya gitu? Iya nggak Yuk? Kamu ngerasanya kayak gitu Iya, kan? Iya iya kan? bener. Pokoknya aku kayak nggak akan bisa melawan kucing ini. Jadi mendingan aku kabur aja lah gitu. Aku nggak akan pernah bisa melawan itu, gitu. Yes, yes. Langsung aja tanpa kita evaluasi gitu ya, tanpa kita evaluasi secara lebih mendalam, kalau bisa jadi kita punya kemampuan untuk menghadapi itu, bisa jadi situasi tidak seburuk itu gitu, yang seringkali kita lupakan ketika kita cemasnya sedang sangat intens gitu. Jadi memang tipsnya ketika kita sedang cemas, cobalah untuk lebih jernih gitu ya dalam melihat situasi yang membuat kita cemas gitu. Lebih jernih di sini artinya seimbang gitu lah. Oke, let's say betullah situasi itu berbahaya gitu ya. Tapi apakah kita sama sekali nggak bisa menghadapinya? Apakah situasi itu seburuk itu? Kalau kita evaluasi lagi mungkin bisa jadi tidak. Dan kalau misalnya betul gitu ya, seburuk itu misalnya ternyata Ayu menghadapi kucing yang udah reputasinya udah banyak yang tahu kalau misalnya dia akan menyerang. Ya sudah, maksudnya kita tinggal lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi diri gitu. Kurang lebih lah seperti itu gitu. Dan mungkin kalau Ayu ya kalau misal kucingnya reputasinya udah akan menyerang ya mungkin menghindar adalah sesuatu yang tepat gitu. Tapi untuk kalau menghadapi kucing yang kalem gitu ya, yang kita tahu dia malah nggak pernah menyerang orang, ya itu mungkin sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi, apakah bijak untuk selalu menghindar. Sebenarnya ada beberapa faktor lagi, ada 4 faktor lainnya, dan yang faktor ketiga adalah namanya itu kita terlalu fokus terhadap tadi ya, terkait juga sih sebenarnya dengan 2 faktor lainnya adalah kita terlalu fokus sama hal yang kita anggap sebagai ancaman, atau kita menjadi terlalu waspada gitu. Pernah nggak Ayu jadi kayak bahasa Inggris kan hypervigilance gitu ya, kita terlalu waspada, "Oh, nanti ini gimana nih? Nanti gimana? Oh, ini dia akan ini ya, apa namanya, dia akan nyerang aku nggak?" Gitu. Pernah nggak kamu mengalami seperti itu waktu berhadapan dengan kucing? Atau mungkin contoh lain juga juga boleh. Oke. Kalau waktu aku melawan kucing, menghadapi kucing, Iya, iya. mungkin attention-nya adalah aku tuh selalu, misalnya aku duduk nih misalnya di restoran, itu kan biasanya beberapa ada restoran yang open, terus ada Aha, kucing masuk kan. Aku yes. tuh kayak gitu banget ke bawah sini nih, sini-sini, Hmm, kayaknya lewat nih gitu. Terus kalau iya. misalnya ada kaki yang gerak dikit aja di bawah Ah, aku tuh bakal, wah ini kayaknya kucing, terus aku langsung kayak gitu, iya. gitu. Jadi aku kayak ke sana gitu. Jadi kayak bisa bergerak kemana-mana asal ada yang gerak di sebelah di bawah kaki aku gitu. Aha, Dan kalau aha. misalnya kucing baru di situ tuh aku udah kayak dia mau kemana, mana nih dia. Iya, betul banget. Kayak kita terlalu fokus ke kucingnya kan, gitu kan. Kamu Iya lagi makan bener. kan posisinya lagi itu kan. Mungkin yang kalau misalnya kamu bisa mengabaikan gitu ya, maksudnya dalam tanda kutip adalah nggak terlalu mikirin kucing ya, kamu bisa makan dengan santai atau mungkin menghabiskan waktu dengan lebih berkualitas dengan orang yang bersama kamu saat itu. Tapi karena ketika kita cemas gitu ya, kita sangat waspada terhadap kucing itu gitu. Bahkan pergerakan sedikit pun kamu anggap, oh, jangan-jangan ini kucing gitu. Kurang lebih. Iya. Nah, aku juga sambil mau menambahkan, jadi salah satu bentuk
lainnya gitu ya, selain fokus sama itu tadi ya, sama objek, itu kan misalnya takut kucing gitu. Ada juga di contoh lain ketika misalnya, mungkin contohnya Dimas gitu ya, contohnya Dimas yang takut presentasi. Nah, itu kan kayak ketika kita, cemas berada di situasi sosial gitu, kita harus melakukan, performa tertentu gitu ya, seperti presentasi atau pidato, atau mungkin seperti Putri Aryani gitu ya, yang harus nyanyi di depan umum. Atau ya intinya melakukan performance yang lain gitu kali ya, itu ada buat beberapa orang tuh sulit gitu, situasi itu tuh sangat mencemaskan bagi dia dan, biasanya pada orang-orang kayak gini, itu tuh dia tuh terlalu fokus ke dirinya sendiri. Dia itu jadi fokus misalnya, ini aku misalnya dalam konteks presentasi gitu, dia fokus sama, "Ini aku salah ngomong nggak ya?" Atau Hmm. enggak, "Ini aku udah, apa namanya, ini aku gemeteran orang-orang pada ngeliatin aku nggak ya?" Gitu. Karena mereka sebenarnya nggak suka kelihatan juga kalau mereka cemas gitu. Jadi sangat terfokus, pada dirinya sendiri gitu, dan dia nggak mau orang lain tahu itu juga gitu, sebenarnya gitu. Tapi, ya itu ada contoh lain atau mungkin Ayu ada contoh lain juga nggak terkait, ya ini tadi ya, fokus terhadap ancaman gitu? Mm-mm. Oke, kalau dari aku ada banget, Kak. Heeh Kalau heeh. mungkin kalau presentasi, aku ingat banget ini dulu aku pidato. Oh, oke, mantap. Gimana tuh? Pidato bahasa Inggris. Oh my God! Lomba pertama kali, dan kala itu menurut aku sih public speaking aku emang belum jago-jago banget gitu. Dan aku emang pas saat itu. Yes. Majulah nomor urut 3 aku. Masih ingat ya nomor urutnya? Iya, karena itu mengesankan buat aku. Heeh, Aku heeh. baca. Orang kan kalau pidato mungkin banyak yang nggak pakai ya, banyak yang nggak pakai kertas. Iya. Aku tuh bawa kertas. Nah, Ah, aku gemeter parah, Kak. mhm, Jadi mhm. gini nih bacanya, gitu, dan aku benar-benar cemas bahwa kayak orang pasti ngeliatin gue nih, juri-juri ngeliatin gue gemeteran, pasti gue jelek banget nih kelihatan gemeter. Belum Mhm. lagi, apa namanya, pronunciation aku kayaknya salah deh gitu. Iya, iya. Atau aku gemeter ini ya, apa, suaranya, Suaranya, tai, heeh, heeh, heeh. gitu loh, gitu. Heeh, heeh, Jadinya heeh. aku nggak tahu, aku pokoknya momen itu terjadi begitu saja. Aku bahkan kayak nggak nyadar mungkin kali ya, karena aku Heeh, heeh. fokus sama gemetar itu, terus Heeh, aku heeh. takut benar, suaranya gemeter, aku menilai pronunciation aku kayaknya salah terus gitu, aku nggak Heeh. eye contact lah, jadi kayak Iya, serba iya. kurang banget waktu itu aku kayak merasanya ya gitu. Mhm, mhm, mhm. Dan menariknya ya, saat kamu ngeh nggak karena kamu fokus ke tadi ya, ke suara kamu yang gemeter atau enggak pronunciation aku ini udah bener atau belum, itu justru membuat kamu semakin cemas. Kamu ngeh nggak itu? Iya, Ya, iya ya, kan? nggak berhenti loh Kak. Heeh, heeh. 10 menit saya seperti ini. Iya iya, betul. Jadi itu gitu, itu yang menjadi problematika dari kita terlalu fokus gitu ya, terhadap sesuatu yang kita anggap ini dangerous gitu, ini sesuatu yang mengancam, ini sesuatu yang memalukan bagi saya, atau ya intinya yang kita anggap negatif gitu ya, itu justru semakin melipat gandakan kecemasan yang kita miliki gitu. Mungkin itu bagian pertama dari video ini karena masih ada 3 faktor lainnya. Kita bertemu lagi di part kedua.